malam teman-teman Empowering semua, senang sekali berjumpa dengan saya kali ini, Luisa Marin, founder dari Empowering Spiritual Indonesia. Nah teman-teman ya, kan sekarang Empowering setiap 2 minggu sekali mengadakan acara mengenai Ask Me About Spiritual. Nah teman-teman, kita akan menghadirkan narasumber-narasumber yang cetar membahana. Kali ini kita inviting salah satu narasumber kita, yaitu Pak Vincent ya, mungkin teman-teman udah banyak mendengar tentang kisah beliau dengan brandingnya kalau nggak salah Dalet ya. Nah setelah tayangan ini, bagi teman-teman yang nonton hari ini tidak bisa, kita selalu ada siaran ulangnya di Zoom. Ini kita akan nanti save, jadi kita akan siarkan di YouTube Empowering Spiritual Indonesia. Nah teman-teman jangan lupa subscribe, like atau komen di bawah ini ya, dan share, siapa tahu ada teman-teman lain yang membutuhkan education yang disampaikan dari Empowering Spiritual Indonesia. Nah teman-teman, tak lupa saya menyapa untuk semua teman-teman yang bertumbuh bersama saya di grup Empowering Spiritual Indonesia, juga mungkin teman-teman yang hari ini baru menonton tayangan-tayangan kita ini. Juga saya ingin menyapa teman-teman di luar sana yang mungkin murid-muridnya daripada Master Vincent Setiadi. Nah, udah nggak sabar ya. Sekarang mari kita memperkenalkan narasumber kita kali ini, Pak Vincent Setiadi. Selamat malam, Pak Vincent. Halo, selamat malam semuanya. Wah, hari ini Pak Vincent kelihatannya sedang berbunga-bunga. Soalnya auranya sangat cetar nih, teman-teman. Coba diperhatikan. Nah, Pak Vincent ini sebenarnya sudah saya kenal ya, beberapa kali bertemu ya. Dia salah satu banyak memberikan masukan-masukan dalam pertumbuhan daripada spiritual saya. Kadang-kadang saya juga suka banyak tanya-tanya tentang pemberdayaan, tentang kecerdasan tubuh kepada beliau. Nah, tentunya teman-teman jangan hanya sendiri ya, saya yang mendapatkan ilmu ini. Mungkin kali ini Pak Vincent akan share kepada kita keilmuan beliau, tapi tentunya tidak semuanya dikupas dalam sharing-sharing kita. Kayaknya suara saya agak nge-lag nggak ini Pak Vincent? Bagus sekali, bagus. Alhamdulillah. Sangat jelas. Iya, sesuai dengan tema kita kali ini. Tema kita kali ini adalah Body Intelligence. Nah, teman-teman kan sudah tahu ya bahwasanya tubuh kita ini memiliki kecerdasan tersendiri. Terus teman-teman kan banyak juga mendengar mengenai seperti bahasan inner child, kecerdasan tubuh, hairset dan lain sebagainya. Nah malam ini Pak Vincent akan memberikan sedikit ya kisi-kisinya, karena kita nggak punya waktu banyak, hanya 1 jam untuk sharing-sharingnya dan pertanyaannya setengah jam. Nah buat menghemat waktu, saya akan tanya nih kepada Pak Vincent. Pak Vincent, ini kan Pak Vincent ini kan mengusung temanya itu atau katakanlah namanya selalu Dalet. Nah, Ya. mungkin orang bingung Dalet ini apa sih Pak? Kenapa sih namanya mesti Dalet? Bisa nggak Pak Vincent kasih sedikit tentang Dalet ini apa sih Pak? Bisa sekali. Dalet itu sebetulnya diangkat dari kosakata bahasa Yunani. Bahasa Yunaninya adalah delta. Delta itu berarti pintu. Mengapa saya ambil tema pintu? Karena tubuh kita ini adalah pada dasarnya adalah semesta kecil. Sehingga kalau kita mau masuk ke semesta yang besar, kita harus eksis dulu di semesta kecil kita. Dan itu melalui pintunya, yaitu tubuh kita sendiri. Jadi dengan melalui pintu itu, kita bisa masuk ke keajaiban-keajaiban semesta. Kita bisa mengagumi begitu banyak keajaiban yang kita bisa nikmati dari hari ke hari. Dan setelah kita menikmati itu, kita bisa berbaginya ke banyak orang. Itu tujuannya. Jadi Dalet itu berasal dari kata delta, bahasa Yunani, yang berarti pintu. Ya, pengantarnya demikian dulu. Oh iya, berarti ada ya Pak artinya kenapa pakai Dalet ya? Karena kan kayak saya pakai brandingnya ini kan Empowering Spiritual Indonesia.
kenapa saya buat nama ini, ya saya pengen dari kita-kita ini bisa sharing, mengempowering diri sendiri dan juga orang lain, memberdayakan, tapi nggak mungkin hanya saya sendiri ya dengan menginviting teman-teman seperti ini kan termasuk kita mengempowering teman-teman yang lain ya, walaupun mungkin nggak bisa maksimal, tapi udah bagian daripada misi hidup kita juga ya Pak ya. Betul sekali. Nah ini buat si Bu Vincent, ini kan tema kita kali ini kan kecerdasan tubuh, body intelligence ya. Nah Pak Vincent bisa nggak sharing-sharing sebenarnya kecerdasan tubuh ini apa sih? Terus bagian daripada kecerdasan ini apa? Apakah IQ, SQ itu bagian daripada kecerdasan tubuh? Mohon pencerahannya dong Pak, silakan. Baik, terima kasih. Sekitar akhir abad 19, seorang ahli Prancis yang bernama Alfred Binet untuk pertama kali memperkenalkan istilah IQ, Intelligence Quotient. Jadi intelligence berarti kecerdasan dan quotient artinya nilai dari hasil bagi. Jadi kecerdasan tubuh manusia, kecerdasan pikiran manusia, intelektual manusia, nalar manusia bisa dihitung berdasarkan angka hasil baginya itu. Nah, kemudian alat untuk mengetes kecerdasan manusia ini kemudian dikenal dengan istilah psikometri. Sejak saat itu IQ menjadi tolak ukur untuk masuk ke pekerjaan, untuk masuk ke angkatan perang, dan lain sebagainya. Jadi IQ amat sangat berperan. Seiring dengan kemajuan zaman, akhirnya kemajuan teknologi dan pengetahuan, orang makin sadar bahwa kecerdasan manusia itu bukan hanya IQ, tetapi ada kecerdasan yang lainnya lagi. Lebih kurang saya kumpulkan ada 11 macam kecerdasan. Mulai dari IQ, kemudian lagi ada EQ atau EQ, Emotional Quotient. Kemudian ada lagi SQ, Spiritual Quotient. Kemudian lagi ada ESQ, Emotional Spiritual Quotient. Ada lagi yang jarang sekali kita dengar, yaitu Moral Quotient, MQ. Kemudian ada lagi Transcendental Quotient. Ada lagi Money Quotient, Love Quotient, Moral Quotient, sampai lebih kurang 11 quotient. Dan ada satu yang tertinggal, yang saya menurut pengetahuan saya tidak pernah mendengar apa, yaitu body quotient. Mengapa tubuh yang begini cerdas kok tidak dibuatkan psikometrinya berupa body quotient? Saya bukan ahli menghitung, saya hanya pemerhati mengenai kecerdasan tubuh. Maka saya concern mengenai kecerdasan tubuh. Karena di dalam kecerdasan tubuh ini, kita akan bertemu dengan banyak keajaiban, dan kemudian bisa kita pakai untuk mengatasi masalah hidup kita hari ke hari. Selama ini, kecerdasan tubuh manusia dianggap sebagai sudah otomatis terjadi, sudah given. Padahal, kecerdasan tubuh ini masih bisa dikembangkan dengan menggabungkannya bukan hanya kecerdasan tubuh, tetapi dengan pengetahuan mengenai hukum-hukum semesta. Ketika kita menggabungkan kedua pengetahuan ini, kita mempunyai satu alat bantu kehidupan lagi, yaitu kita bisa mengatasi kesulitan-kesulitan hidup kita dari hari ke hari. Contoh mengenai trauma, mengenai ketakutan dan lain sebagainya. Kita bisa menggunakan kecerdasan tubuh kita untuk melepas trauma tersebut. Mengapa? Saya ceritakan begini. Karena tubuh kita memuat segala informasi. Tubuh kita mulai dari 5 mm di bawah kulit, itu ada satu jaringan yang disebut dengan fascia. Jaringan itulah yang menyimpan semua memori apa yang terjadi dengan tubuh kita saat ini. Dan di dalam tubuh kita, ingat, ada DNA, ada sel-sel, itu pun menyimpan banyak informasi
mulai dari diri kita sampai leluhur-leluhur kita ke atas. Jadi diri kita adalah satu wadah yang penuh dengan informasi, tidak ubahnya dengan semesta raya. Oleh karena itu nenek moyang kita dahulu begitu bijaksana, begitu pandai, jauh melebihi kepandaian kita, sudah mengakui bahwa tubuh kita ini adalah buana alit, jagat alit, seperti juga dengan jagat raya. Jadi jika kita ingin mengembangkan keajaiban-keajaiban itu, masuklah terlebih dahulu ke tubuh kita ini. Nanti kita akan bicara lebih lanjut. Kecerdasan tubuh ini tidak hanya terbatas pada jantung yang berdetak dengan sendirinya, kemudian kita bernafas dengan otomatis, kita menelan, kemudian otot peristaltik kita bergerak otomatis. Tidak hanya itu saja. Kemudian ada orang bilang, oh kecerdasan tubuh seperti orang mengendarai mobil, tidak berpikir lagi bisa langsung nyetir, itu kecerdasan tubuh. Pertanyaan saya begini, kalau tidak ada memorinya, apakah dia akan cerdas demikian saja? No, pasti ada memorinya. Dan kemudian lagi, disitulah timbul pertanyaan, di mana alamatnya alam bawah sadar. That's it. Sampai di sini sekian dulu. Nanti kita bicara lebih heboh lagi. Iya, ya itu saya jadi teringat ya mengenai alamat address ya. Itu kan banyak pertanyaan Pak, banyak orang tahu mengenai alam bawah sadar, tapi alamat alam bawah sadarnya di mana? Banyak orang tahu mengenai inner child, tapi alamat inner child-nya itu di dalam diri kita di mana? Banyak orang tahu mengenai diri sejatinya, tapi alamat daripada diri sejatinya, address-nya itu di mana, itu banyak yang tidak tahu. Jadi ini sedikit-sedikit aja ya Pak. Soalnya nanti kalau terlalu banyak yang nontonnya bingung ya, jadi harus dikasih kisi-kisinya aja. Nah tadi teman-teman udah dengar bahwasanya tubuh itu, kecerdasan itu, kalau misalnya kita pengen terhubung dengan jagat gede, Anda harus terhubung dengan jagat kecil. Artinya harus ngebenerin daripada diri kita dulu ya Pak Vincent ya. Dari ke dalam. Ya, ke dalam, baru nanti yang di luar diri kita berubah. Nah, kebanyakan orang, kalau saya lihat itu, banyak langsung pengen ngebenerin yang di luar dulu ya Pak. Yes, ya. Yang di dalamnya belum. Nah Pak, ini saya mau tanya nih ya, mungkin teman-teman yang nonton nih belum pada tahu, bagaimana sih cara terhubung dengan kecerdasan tubuh ini? Bagaimana kita tahu kalau kita sudah terhubung dengan kecerdasan tubuh ini? Oke, begini saya mulai. Kecerdasan tubuh itu tampil dengan sempurna dengan syarat tidak ada intervensi dari logika kita. Tidak ada intervensi dari nalar kita. Tidak ada intervensi dari kegiatan berpikir kita. Itu syarat pertama. Dengan demikian membuktikan bahwa sebetulnya kecerdasan tubuh kita tidak lebih dengan dan tidak kurang adalah alam bawah sadar kita sendiri. Jadi kalau ditanya alamat alam bawah sadar di mana, tepatnya mulai dari 5 mm di bawah permukaan kulit sampai ke seluruh jaringan tubuh. Ada di jaringannya, ada di jantung, di limpa, di lever, dan di lain sebagainya. Disitulah disimpan semua memori. Dan kemudian secara keseluruhan disebut alam bawah sadar. Jadi kalau kita mau berhubungan dalam alam bawah sadar, syarat pertama, tidak ada intervensi dari nalar. Bagaimana caranya? Bagaimana nalar kita tidak aktif? Syaratnya cuma satu. Gelombang otak kita harus diturunkan. Sebab kegiatan bernalar itu terjadi di gelombang beta. Lebih kurang sampai ukuran antara 10 sampai 12 Hz itu. 10 sampai 12 Hz. Jadi gelombang itu harus diturunkan sehingga benak kita tidak iseng, tidak jahil untuk mengintervensi dengan logikanya lagi. Bagaimana caranya kita menurunkan gelombang otak? Titik-titik. Caranya saya babarkan habis-habisan, perlambatlah napas. Makanya mengapa
mungkin di sini ada rekan-rekan yang ikut di grup saya yang namanya Hening Seketika. Wah, namanya dahsyat ya. Hening seketika. Yes, yes banget. Dalam empowerment mengenai pola napas yang disebut LLP. Lembut, lambat, panjang. Seberapa lembutnya, lakukanlah selembut mungkin. Seberapa lambat, lakukanlah selambat mungkin. Seberapa panjang, sepanjang mungkin, dengan catatan asalkan nyaman. Asalkan nyaman. Ketika kita mulai lancar dengan lembut, lambat, dan panjang, 5 cycle saja gelombang otak kita sudah turun. Ketika kita gelombang otak kita turun, nikmatilah keadaan santai itu, hanya menikmati saja. Bagaimana terhubungnya? Biarkan tubuh kita yang cerdas ini melakukan tugasnya, bukan tugas kita lagi. That's it. Teman-teman sudah ngedengerin kan itu sebagian dari sedikit dari penjelasan Pak Vincent mengenai bagaimana cara kita terhubung dengan kecerdasan tubuh. Tadi ada disingkat ya Pak, LLP ya? LLP, double L, LLP. Nah tuh LLP, bukan NLP. Jadi lambat, lembut, lembut, lembut. Itu teman-teman, lambat itu memang sebenarnya teknik itu banyak dipakai-pakai oleh ketika saya masuk Vipassana juga hampir sama Pak, hampir seperti itu juga tekniknya. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang ingin bertanya, silakan di kolom komentar yang di-edit karena ini kita siaran langsung. Anda boleh bertanya dengan sifu kita yang satu ini mumpung live ya. Soalnya kalau misalnya nggak live susah ketemu beliau dan tentu Anda harus bayar price untuk kelas-kelasnya. Nanti buat teman-teman yang ingin masuk ke kelasnya Pak Vincent di akhir acara saya akan sharing-sharing nanti di sini ya. Nah Pak Vincent, ini kan kita mengenai kecerdasan tubuh. Nah tadi ada yang WA ke saya pengen bertanya kepada Pak Vincent mengenai apakah inner child ini berhubungan dengan kecerdasan tubuh atau inner child itu adalah kecerdasan tubuh sendiri. Nah dia bertanya, terus bagaimana cara kita terhubung dengan inner child? Baik. Sebelum saya menjawab tentang inner child, saya mau bercerita dulu tentang apa yang saya sebut sebagai triad, 3 ya, triad kepribadian manusia. Yaitu ada body, mind, and soul. Seringkali kita terjebak di dalam penerjemahan body, mind, and soul. Body adalah tubuh, sama. Tetapi begitu menerjemahkan kata mind, mulai crowded. Mind diterjemahkan sebagai pikiran. Padahal sebetulnya kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia Purwadarminta, mind itu sama dengan benak. Dalam bahasa Melayu sudah dikenal kata benak. Benak tidak hanya berpikir saja, tetapi dia juga merasa. Dia juga beremosi. Dia bisa berempati. Jadi benak itu isinya pikiran, perasaan, emosi, dan seterusnya. Sehingga mind ini, menurut bahasa saya, bisa diterjemahkan sebagai jiwa, atau batin, atau mental. Nah, sedangkan soul tetap terjemahannya adalah spirit, atau roh. Nah, sekarang dari ketiga ini, timbul satu pertanyaan iseng dari saya. Dari ketiga ini yang terpenting yang mana? Buat saya pribadi yang terpenting adalah body. Kenapa? Kalau tidak ada body, mind dan soul gentayangan. Oke? Jadi kalau ditanya alamatnya jiwa di mana? Di badan. Alamatnya roh di mana? Di badan. Kalau begitu, inner child ada di mana?
Ada di badan. Higher self ada di mana? Ada di badan. Jadi badan tuan rumah, yang lain in the cost semua. Oke. Permasalahan cuma di sebelah mana? Oke. Itu pertama. Yang kedua, inner child atau higher self kalau tidak diberikan tenaga, tidak diberikan asupan energi, tidak bisa kontak dengan kita. Ingat bahwa sejak zaman Freud pun juga sudah membahas ini. Cuman Freud mengatakan id, ego, superego. Sebetulnya sama aja. Inner child yang sekarang kita sebut dengan apa? Waking consciousness atau kesadaran dalam keadaan sadar, dan higher self atau superego. Waktu itu pun sudah dibahas. Yang bisa menerima energi kehidupan hanya kita, si badan ini. Sedangkan subconscious kita atau inner child kita dan superego kita atau higher self kita tidak bisa mengupayakan energinya sendiri. Oleh karena itu, mereka menumpang di tubuh yang bisa menyerap energi alam. Tanpa mereka menikmati energi yang sama, mereka akan kekurangan tenaga untuk berhubungan dengan kita. Kalau ditanya lagi, inner child itu ada di mana? Inner child itu ada di tubuh. Dia baru bisa berkomunikasi kalau ditanya. Kalau ditanya, dia tidak jawab. Dan sangat-sangat indah kalau jawaban itu berasal dari dirinya, bukan berasal dari tukang ngecap, bukan berasal dari buku, bukan berasal dari wangsit yang aku ngakuinnya turun dari mana nggak tahu. Sangat indah. Body kita adalah disebut juga menurut saya searching engine. Body kita adalah Google, universe Google. Kalau tidak ditanya, tidak jawab. Seringkali ada yang bilang gini, kok doa saya nggak dijawab-jawab? Yang tidak ditanya, ya tidak dijawab. Oleh karena itu sangat penting kita mengajukan pertanyaan selain pernyataan atau dibanding pernyataan. Pertanyaan jauh lebih penting. Karena itu sering-seringlah diajak dialog tubuh kita, inner child kita dengan pertanyaan. Tanya yang simple-simple. How are you today? Mother, how are you today? Gitu. Ya, inner child, how are you today? Kemudian nanti ketika lebih lanjut lagi, aku bersamamu. Kemudian kita usap-usap badan kita. Kok usap-usap badan? Kan dia ada di badan. Bukan di mana-mana. Kalau tidak mau membangun keterhubungan itu, tidak akan terhubung. Dan tidak ada yang instan. Dengan sekali jentik terhubung, dia membutuhkan proses pendekatan. Disinilah bedanya antara kawin paksa dengan pacaran lebih dahulu di situ. Oke, tanya. Begitu juga diakrapi dulu. Mungkin kalau orang Jawa bilang diopeni dulu. Tanpa diopeni tidak akan terbuka. Ketika makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi, pertanyaan itu semakin akrab. Dan percayalah, ketika mencapai level tertentu, hanya air mata yang menjadi jawabannya. That's it. Keren ya Pak ya. Nah itu teman-teman udah dengar. Banyak juga sih Pak Vincent klien yang datang ke saya misalnya dari hipnoterapi atau empowering. Ya begitu kebanyakan itu kalau emang yang setia kepada proses, nah biasanya akan mendapatkan hasil. Ya. Nah, tapi kalau nggak setia pada proses, ya nggak berhasil. Kebanyakan seperti itu. Nah, kebanyakan yang datang kepada kita satu kali terapi, pulangnya udah langsung sembuh. Jadi Superman. Iya, kebanyakan kayak gitu.
Jadi langsung sembuh. Padahal sebenarnya orang belajar meditasi atau belajar napas saja bisa bisa tahunan kan, Ya. nggak langsung kayak simsalabim sekali terapi langsung oke, langsung empowering kan enggak. Banyak proses-proses apalagi detox emotion. Nah, Pak Vincent ini saya mau tanya nih, kan dari beberapa kelas Pak Vincent itu banyak kan yang kayak release, kayak healing. Nah, sebenarnya body intelligence ini sebenarnya bisa nggak sih nge-healing kayak misalnya orang yang sakit, itu gimana Pak? Coba diulang sebentar, kenapa bodinya? Misal Pak Vincent kan sering mengadakan nih apa namanya Healing, seminar-seminar. ya. Nah, yang Pak Vincent pakai dalam Dalet ini healing ini sama dengan body intelligence juga? Sama. Jadi begini, yang dilakukan adalah terapis menurunkan gelombang otaknya. Kemudian si pasiennya atau yang diterapi itu gelombangnya dalam keadaan yang cepat dengan waktu yang relatif sangat singkat, tidak sampai setengah menit pun tidak sampai, gelombang otaknya turun ke theta, kemudian karena sudah di theta, pasti orangnya pasti rebah, tertidur. Ketika itulah tubuh menjadi tuan atas dirinya sendiri. Tubuh menjadi raja, sehingga benak kita tidak bisa berpikir, tidak bisa thinking sama sekali. Ketika benak tidak bisa thinking sama sekali atau tidak bisa berpikir sama sekali, tubuh akan mengkondisikan dirinya sendiri dan self healing itu terjadi dengan sendirinya. Self healing hanya terjadi jika kita mengizinkannya dengan tidak mengintervensinya dengan logika. Karena itu mengapa dalam empowerment memaksakan menurunkan gelombang otak supaya benak orang itu tidak bisa lagi berpikir. Itu yang dilakukan. Setelah mencapai gelombang theta, tubuh dengan segala kecerdasannya akan mengambil alih proses healing. Itu dia. Oke, terus Pak Vincent kalau nggak salah Pak Vincent ada ini juga ya dalam setiap acara-acara buat koil ya kalau nggak salah Pak. Ya. Bisa sharing-sharing nggak dengan teman-teman sini kira-kira itu koil itu apa sih dan jenis-jenisnya apa gitu? Oke, begini. Sebetulnya koil adalah antena. Kalau kita harus apa-apa, serba kita harus healing, apa-apa kita harus kerjakan sendiri, akan kecapean. Untuk mengganti tenaga kita, saya menggunakan media yang bisa merekam kegiatan healing itu. Ini bisa disamakan dengan doa terus-menerus. Atau membacakan entah itu kalau mungkin dalam Islam ada sholawatan, kalau di dalam Tridharma mungkin ada dikenal dengan istilah liamkeng. Itu kan mantra yang terus menerus. Ketika sudah zaman modern diganti dengan dulu kaset, sekarang mungkin pakai disk. Nah itulah salah satu orang menyiasati supaya tidak menerus capek menggunakan teknologi. Demikian juga dengan coil. Jadi dengan coil kita merekam fungsi tertentu di dalam satu benda, dan benda itu akan melakukan tugasnya tanpa kita capek-capek lagi. Contoh, saya akan memberikan contoh, ini namanya AccuFact. Jadi kalau saya ingin menyedot penyakit atau rasa sakit, saya menyedotnya dengan alat ini, bukan dengan tubuh saya. Kalau dengan tubuh saya nanti saya capek-capek harus bersihin badan lagi. Kalau saya lagi drop, masuk. Jadi saya wakili pakai ini. Saya tarik, ini ya, saya tarik. Setelah bersih, saya kembalikan lagi, saya tutup, ditambah lagi yang tadi bolong. Ini contoh AccuFact. Yang kedua, misalnya
saya ingin mempunyai energi yang terus-menerus mengalir. Saya akan buatkan triskelion. Wah, ini besar ya. Jumbo. Jumbo. Daripada saya harus mengeluarkan memvisualisasikan dan segala macam, lebih baik saya pakai benda ini, saya tinggal jalan-jalan pun masih bekerja ini. Kemudian ada lagi ini Big Infinity. Ini bisa macam-macam kegunaan tergantung dari kreativitas kita. Misalnya kreativitas kita mengatakan ini bisa untuk menarik rezeki, terjadilah apa yang dipersangkakan. Terjadilah menurut persepsi kita. Karena manusia mencipta dengan 4P. Persepsi atau perception, kemudian prediction, kemudian presumption, anggapan, terakhir nubuatan atau apa istilahnya, nubuatan lah, peramalan. P yang terakhir peramalan. Jadi dengan cara 4 itu kita menciptakan sesuatu. Jadi kalau kita mempersepsikan ini bisa menarik penyakit yang ditangkap. Kalau kita mempersepsikan menarik rezeki yang ditangkap. Oleh karena itu mengapa kita sebagai manusia disebut sebagai co-kreator atau pencipta bersama ya. Kemudian ada lagi yang namanya ini netralisator. Cuma ini saya bentuk dari kawat tembaga yang saya twist atau saya pelintir seperti ini sehingga menggandakan energinya. Kelihatan atau cukup kelihatan ya? Oke. Ini mewakili tenaga kita sebagai manusia. Ada lagi saya alat untuk mendeteksi kadang-kadang tubuh ini sedang lelah sehingga membaca vibrasinya susah. Saya menggunakan ini. Ini disebut bobber. Bobber. Bisa juga untuk alat healing. Nah, nanti dibicarakan lebih lanjut. Pembicaraan ini aja bisa memakan waktu 2 jam ini. Pak Vincent, ini bisa buat uka-uka nggak itu? Ngecek energi? Oh, bisa banget. Ini diuji. Baru dibilang uka-uka aja udah dia merinding nih. Bisa sekali, dia akan menunjukkan ada di mana. Kemudian dia akan menyedotnya keluar sebesar besaran kemampuan dari coil ini. Makanya mengapa saya pilih coil yang tebal. Coil yang tebal. Tapi saya tidak pilih lebih tebal lagi. Kenapa? Waktu dibuatnya kalau lebih tebal lagi tangan saya sakit. Oke, kemudian saya mewakili lagi untuk pengobatan jantung. Ini netralisator dalam bentuk seperti ini. Makanya ada talinya dipasang untuk kesehatan jantung. Kemudian saya bermain dengan batu-batu Tibet. Seperti ini. Ini batu Tibet bermata 9. Mungkin orang mau bilang amulet, terserah. Mau bilang jimat, terserah. Tapi sebetulnya ini adalah antena. Kita memasukkan informasi ke dalamnya, dan kemudian dia menjadi antena sesuai dengan persepsi atau prasangka kita. Ada juga batu yang ini batu yang bermata 5, dan lain sebagainya. Dan peralatan perang masih banyak lagi, cuma akan kehabisan waktu kalau kita bicara tentang peralatan perang aja. Iya Pak Vincent. Nah itu ya teman-teman, karena banyak sekali orang belum mengerti tentang coil ini sendiri. Kalau saya sendiri kan saya selalu pakai coil, tapi memang lebih kecil karena saya suka bikin organik ya Pak Vincent. Nih kalau Pak Vincent kan ini lebih perfect karena memang banyak tujuannya dan banyak juga fungsinya ya kan. Nah yang ingin saya tanyakan, ada yang bertanya ke WA saya tadi. Ini untuk Pak Vincent, dia menanyakan tentang
belum mengerti tentang higher self. Nah, sebenarnya ini kan body intelligence ini dia bertanya sebenarnya apa sih higher self itu? Oke, oke. Baik, higher self di bahasa modern, di bahasa lampau, di zaman pertama kali psikoanalisa dibentuk oleh Sigmund Freud, itu disebut sebagai super ego. Kepribadian yang berada di super, di atas ego. Kalau ego dibilang kesadaran dalam keadaan sadar, maka super ego ada di atas. Orang modern mengatakan higher self. Kemudian saya lanjutkan pembicaraan yang tadi. Inner self, kemudian diri kita yang sadar sekarang ini, here and now, dan yang ketiga higher self. Kalau inner child, yang perlu kita lakukan adalah kita harus merangkulnya dan meminta dia untuk tidak memegang lagi trauma-trauma, memori-memori negatif yang selama ini dia pegang. Ceritanya sedih. Mengapa inner child memegang trauma-trauma itu? Karena itu pekerjaan dia. Karena itu tugas dia. Dia tidak mau kita ini mengalami luka lagi karena mengulangi pengalaman yang sama. Jadi dia pegangi pengalaman itu, dia luka pun dia sangat rela. Makanya kenapa pada sesi higher self banyak yang nangis. Mereka banyak yang mengalami satu perjumpaan, katakanlah perjumpaan, melihat inner child-nya itu dalam keadaan luka-luka, ada yang duduk kesepian di ujung, dan lain sebagainya. Yang perlu kita minta adalah dia melepaskan memori negatifnya, dan kemudian kita rangkul, kita peluk, kita gendong, kita ajak dia jangan berada di masa lampau, tetapi berada di masa sekarang dengan secara bersama-sama bergandengan menuju masa depan. Itu tugas kita terhadap inner child. Kemudian bagaimana dengan higher self? Higher self adalah satu perangkat, kalau menurut saya juga termasuk triad kepribadian kita, yaitu di dalam kecerdasan tubuh kita, adalah satu perangkat yang menyimpan informasi begitu banyak, informasi dari atas. Orang bilang catatan langit atau angkasa rekor. Jadi buat kita yang ingin mengetahui sesuatu tetapi mendapat halangan, tanyakanlah ke higher self kita. Higher self akan cepat-cepat mencari jawabannya dengan tanpa kita sadari, tiba-tiba kita mengerti dengan sendirinya. Bagaimana begitu banyak pengetahuan terhimpun ke saya, yang menghimpunkannya itu higher self. Permasalahannya, bagaimana cara kita berhubungan dengan dia? Jawabannya, openilah. Gimana openinya? Tegur-tegurlah, sapalah, tanya-tanyalah. Mau punya jawaban, ya bertanya. Kalau tidak ditanya, tidak dijawab. Sesimpel itu. Tinggal sekarang ada di mana. Ingat, high itu tinggi, adanya di atas. Kalau inner itu ada di dalam, adanya di bawah. Di mana? Di tubuh kita juga. Kalau dibedah lagi, pembicaranya 2 sesi lagi. Ya lama sih ya. Nah teman-teman itu udah dijawab sedikit ya. Tapi Pak Vincent banyak teman-teman yang masih bingung loh kadang. Bingungnya begini. Bagaimana cara mereka membedakan terhubung dengan inner child atau dengan higher self? Bagaimana cara membedakannya? Membedakannya adalah dengan cara bagaimana kita memanggilnya. Jadi keterhubungan itu lakukanlah dengan sengaja, bukan tanpa sengaja. Ketika kita dengan sengaja mengadakan keterhubungannya, ketika itu kita tahu persis kita arahkan kemana perhubungan itu. Ingat, energy flows where attention goes. Ini sebetulnya salah satu kunci kalau kita mau kasih energi.
kasihlah atensi, dia terima energi, dia akan banyak berhubungan dengan kita. Kuncinya openilah. Dengan cara apa? Perhatikanlah, care, tegur-tegurlah, tanya-tanyalah, usap-usaplah, kan di body kita. Kalau higher self, ya usap-usap juga. That's it. Nah, teman-teman ya, hari ini seru ya, kita banyak pengetahuan nih, nggak mesti ikut kelas Pak Vincent ya. Jadi di sini sharing-sharingnya udah banyak loh, nggak sedikit yang dibabat. Terus ada mantranya nggak sih Pak untuk terhubung itu kan masing-masing punya mantra. Nah, kalau kita pengen terhubung dengan kecerdasan tubuh ini, sebenarnya ada nggak sih mantra ya Pak? Kalau misalnya di Bali kan dia ada chanting misal 108 dan itu kan ada artinya ya Pak. Kenapa harus 108 itu mantranya diucapkan? Oke. Mantranya pasti ada. Mantranya itu sesuai dengan persepsi kita. Saya ulangi lagi dari tadi. Apapun realita pasti 100% sesuai dengan persepsi prasangka kita. Mantra yang terbaik adalah dengan cinta. Ini saya mulai merinding nih. Jadi tubuh kita hanya mau diperintah dengan cinta. Dia mau diperintah, tapi syaratnya dengan cinta. Tidak bisa diperintah dengan tanpa cinta. Oleh karena itu bukalah dengan cinta. Kalau saya mantranya, halo sayang, itu mantra pembukanya. Apa kabar? Kamu tahu, aku ada untuk kamu, inner child nih. Aku menyayangimu. Maafkan atas kelalaianku tidak menegurmu. Oleh karena itu, ampunilah kesalahanku karena lalai padamu. Aku mencintaimu. Terima kasih. Ho'oponopono. Lakukan seperti itu. Nah, sekarang kok Japamala ada 108? Kok menjapa mantra 108? Itu minimal. Kalau sudah 108 bilang kebanyakan, kenapa 108? Ini angka ajaib. Nenek moyang kita begitu luar biasa. Coba kita jumlah. 108. Itu adalah 9. 108 pun habis dibagi 9. Berapa? 108 bagi 9, 12. 12. Dan ingat, 108 pun adalah angka Tesla. Apa angka Tesla? Angka semesta. Tesla bilang, jika Anda ingin memecahkan rahasia semesta, pecahkanlah ada di angka 3, 6, dan 9. Kita kupas. 108 itu habis dibagi 2. Habis dibagi 3, dan habis dibagi 4. Jarang angka yang bisa habis dibagi 2, 3, dan 4. Kalau kita jumlah 2 ditambah 3 ditambah 4, 9 juga. 108 dibagi 2, 54. 5 ditambah 4, 9. 108 dibagi 3, 36. 3 ditambah 6, 9 juga. 108 dibagi 4, 27. Hasilnya 9 lagi. Betapa ajaibnya. Oleh karena itu nenek moyang kita menggunakan Japamala sebanyak 108. Tapi itu minimal. Maksimalnya berapa Pak? Sekuatnya. Ada minimal kedua, 1000. Lakukan 1008 atau 1080 dan seterusnya. Baru mempunyai satu kekuatan yang cukup memberdayakan, cukup empowering. Kurang dari itu ya kurang empowering. Berarti angka-angka itu berhubungan dengan life code kita juga ya Pak ya, barcode kita ya ketika kita lahir ya Pak Vincent. Nah, banyak orang bertanya Pak Vincent, kalau misalnya tubuh kita ini sangat cerdas, kenapa sih banyak orang mengatakan bahwasanya
tubuh kita ini adalah tempel. Kenapa orang menyebut seperti itu, Pak? Ya, begini. Eh, kalau tubuh kita ini tidak suci, kalau tubuh ini kita tidak baik, kalau tidak tubuh ini fitrahnya tidak suci dan baik, tidak ada roh kehidupan yang mau berdiam. Walaupun tadi secara joke saya bilang in the cost, oke? Oleh karena itu, kenapa dia mau berdiam? Karena begitu istimewa. Ketika kita semakin memikirkan tubuh kita akan semakin takjub, luar biasa. Tubuh kita luar biasa. Seringkali kita menemukan banyak keajaiban di dalam tubuh kita. Oleh karena itu, mengapa sampai roh Sang Maha Tinggi mau menitipkan roh kehidupannya di dalam tubuh kita. Sehingga amat sangat kita berkewajiban untuk menjaganya. Kalau tidak menjaganya, ya seluruh kapasitas keistimewaan itu tidak akan keluar. Misalnya kita sembrono dalam hal makanan. Saya agak sembrono dengan makanan. Tapi ketika ingat diet, langsung diet. Kemudian sembrono dalam bidang pergaulan. Sembrono dalam pekerjaan dan lain sebagainya. Dengan sembrono itu artinya kita tidak menghormati tubuh kita tidak menghormati kehidupan yang ada di dalam kita. Oleh karena itu kita tidak akan mendapatkan keajaiban-keajaiban di dalam kehidupan kita. Keajaiban yang tertinggi apa di dalam tubuh kita? Satu kata, damai. Itu luar biasa. Itu keajaiban. Karena itu begitu hebatnya tubuh kita sampai roh kehidupan mau berdiam di dalamnya, sehingga orang mengatakan Temple of God atau Temple God. Itu dia. Pak Vincent, kan berarti kan kalau kecerdasan tubuh ini sangat berhubungan sekali dengan jiwa, dengan roh kita ya Pak ya. Makanya ada empowering soul, body, and mind. Nah, misalnya nih Pak Vincent, ada orang yang susah bertemu dengan inner child-nya. Apakah itu mempengaruhi nasib atau destininya nggak sih Pak? Misalnya dari finansial atau dari karir atau rumah tangganya, itu mempengaruhi nggak Pak? Terhadap inner child sangat mempengaruhi dalam bentuk traumatis. Ketika trauma itu berulang, ya tidak dibersihkan pasti akan bermain berulang. Karena itu dia replaying, ya, bermain ulang. Maka pengalaman memori negatif itu akan berulang lagi. Ketika pengalaman atau memori negatif itu berulang lagi, mengganggu pekerjaan kita. Misalnya sebagai seorang sales, ketika trauma itu datang, penampilan dia akan menjadi tidak enak, orang merasa tidak dilayani dengan sempurna, tentu dia akan kehilangan salesnya. Kehilangan salesnya akan membuat kehilangan juga bisnisnya. Tadi saya katakan keajaiban terbesar adalah damai. Tugas kita adalah mendamaikan inner child kita tidak traumatis lagi, sehingga tubuh kita menjadi lepas dari trauma, dan kita akan mengalami kedamaian. Kemudian kita dengan ketenangan juga, kita akan menghadapi kehidupan dengan yang jauh lebih tenang, jauh lebih strategis, jauh kita bisa lebih berpikir, jauh lebih bersemangat, jauh lebih bergembira, sehingga customer melihat kita gembira, ikut gembira, sama-sama gembira, di situ bisnis terjadi. Itu dia. Berarti ya Pak Vincent, dalam setiap pekerjaan itu perlu kerendahan hati ya Pak ya. Jadi kerendahan hati itu memang benar-benar harus ada ya dalam setiap apapun yang kita kerjakan. Nah, kan banyak nih yang suka bertanya kepada saya,
udah melakukan berbagai teknik, kok nggak bisa bertemu dengan inner child, itu karena apa sih Pak? Banyak kan, mungkin udah ngikutin banyak pelatihan-pelatihan, tapi nggak bisa loh bertemu dengan inner child-nya. Sebenarnya itu salahnya di mana ya Pak? Apa kurang fokus atau kurang latihan? Dari pengalaman Pak Vincent itu, mereka susah ketemu inner child itu karena apa sih Pak? Oke. Jawaban yang tersingkat, kurang diopeni. Hasilnya saya katakan tidak ada hasil instan, tetapi jika bersama-sama dengan guru yang mengalami, bukan yang katanya, tapi yang mengalami, akan jauh lebih mudah dan lebih cepat. Malah di dalam kelas biasanya instan terjadi. Kan tadi saya katakan tidak ada yang instan. Tetapi jika dihantarkan oleh yang mengalami, pasti hasilnya nyata saat itu. Jawabannya kurang diopeni. Kalau begitu tugas si pengantar atau si pengajar, dia mengajarkan mengopeni inner child itu saat itu juga. Diopeni, sehingga inner child itu mendapatkan perhatian dan mau menjawab. Sekarang begini, jangan kata diopeni, ditegur saja tidak pernah. Mau pakai teknik apapun juga, dia cuek maning gitu loh. Cuek lagi gitu. Dia tidak akan mau jawab kalau tidak diopeni. Jangankan inner child, kita punya pet saja, tidak diopeni saja juga tingkah lakunya aneh. Kemudian ini yang saya alami, pengalaman saya luar biasa dengan nenek saya. Nenek saya adalah guru besar saya di bidang dalam. Kalau di bidang luar itu ayah saya. Nah, nenek saya itu ketika beliau diperingati hari kematiannya, 40 hari kematian, itu pohon-pohon melatinya mati semua. Kemudian burung-burungnya menabrakan diri ke sangkar, seperti mau bunuh diri. Ikan-ikan yang berada di kolam lompat semua ke ubin, ke darat. Sampai pemuka agama waktu itu yang mengadakan acara, pastor lah, katakan pastor mengatakan, oh mereka menyampaikan salam perpisahan dengan Oma, katanya. Saya terkesima, saya terperangah, kok bisa kejadian seperti ini? Saya teringat lagi, setiap pagi nenek saya selalu menyapa ininya, melatinya, selamat pagi gelis, selamat pagi cantik, halo apa kabar berlianku, apa kabar intanku. Kemudian ke burung-burungnya, halo ganteng, ada namanya si Luken, burung itu, burung kaleng, gagah sekali dipanggilnya si ganteng. Halo ganteng, halo kasep, semua dipanggil dengan sapaan pribadi. Binatang, makhluk, non manusia saja bisa merespon seperti itu. Apalagi inner child kita. Kalau dicuekin, betapa sedihnya dia. Mau bisa terhubung, openilah. Dengan apa? Dengan cinta, dengan kasih, dengan perhatian. Mulai sekarang rajin-rajinlah. Halo sayang. Apa kabar sayang? Aku ada untukmu. Maafkan ya kalau aku teledor, tidak menegurmu. Ucapkan semau yang kita ucapkan. Sebesar kasih kita padanya akan membantu, sangat membantu terhubung. Ya itu. Benar sekali ya teman-teman. Saya mengenal inner child ini dari 3 tahun yang lalu ya Pak Vincent. Dan memang karena saya grow up kecil di keluarga yang kurang harmonis, jadi saya banyak luka-luka batin. Emang saya memakai inner child ini buat untuk rilis, dan memang tidak bisa satu kali ya, kan berkali-kali ya kita rilisnya, nggak hanya satu kali. Nah, tetapi 3 tahun yang lalu saya belum dapat pemahaman bahwasanya inner child ini harus kita kasih atensi atau nutrisi. Nah, mungkin teman-teman di sini masih bingung itu mengenai
bagaimana sih cara misalnya, oh kita kalau makan nasi, ini kan makanan fisik, ya kan? Nah, terus kan inner child ini mungkin dulu tanpa tidak sengaja saya memberikan nutrisinya. Nah, Ya. kalau misalnya kita memberikan kehidupan atau energi atau atensi secara sengaja kepada inner child ini, caranya gimana dan nantinya seperti apa? Kita kasih atensi atau tidak itu seperti apa gitu? Memberikan energinya itu seperti apa, Pak? Oke. Berkali-kali di kelas saya selalu katakan di dalam empowerment class ya, menurunkan gelombang otak dengan apa? Dengan memperlambat napas. Oke? Di dalam olah tubuh silat, saya digembleng waktu kecil, yang bermain peranan sangat penting adalah napas. Kekuatan kita dari napas. Ketika saya belajar tentang kuantum, tentang kesehatan holistik, tentang healing, tentang psikologi juga, saya baru sadar ternyata yang bisa bernafas cuman kita. Cuman si anak ini nih, ini anak nih ya. Cuman body ini, kesadaran ini yang bisa bernafas. Kesadaran sekarang. Inner child kita apakah punya hidup, apakah bisa bernafas? Higher self kita apakah bisa bernafas? Tidak. Yang bisa bernafas siapa? Kita. Napas itu adalah life force. Udara itu life force. Di bahasa Sanskerta disebut prana. Di Tiongkok disebut qi. Di Jepang disebut ki. Atau disebut juga istilah yang lainnya. Itu menunjukkan satu penggambaran yang sama adalah life force. Jadi siapa yang bisa menghimpun life force? Hanya kita. Higher self tidak bisa, inner child tidak bisa. Nutrisinya apa? Life force. Kita yang bisa bernafas, kita yang berbagi nafas. Bagilah, niatkanlah berbagi. Ketika kita meniatkan berbagi, gunakanlah pembayangan. Inner child ada di mana? Di tubuh. Di sebelah mana? Inner, di dalam, artinya di bawah. Higher self ada di mana? Di tubuh. Karena high ada di bagian mana? Bagian atas. Itu dulu. Kemudian niatkan aku berbagi nafasku dengan inner child. Bagilah. Di dalam saya sebetulnya mau bilang spiritualitas kok malu ya gitu. Malu dengan diri sendiri. Mungkin karena kebanyakan ngeledek kali. Saya lebih senang bicara tentang apa di dalam energi holistik lah begitu ya. Bahwa yang menggerakkan energi itu adalah niat. Oke? Ketika niat kita timbul, atensi ikut. Jadi attention follow intention. Ingat, yang follow attention siapa? Energi. Energi follow attention, attention follow intention. Jadi yang terima energi siapa? Intention. Niat itu sudah punya energi. Kemudian kita share. Kalau tidak ada keterhubungan, tidak bisa share. Kita mau transfer, tidak ada nomornya, how? Nggak bisa. Oke. Makanya saya dulu sering ngeledek. Ketemu alamatnya aja nggak tahu, ketemunya how? Gagah ngomong, wah guru sejati, diri sejati. Alamatnya di mana mas? Nggak ada jawab. Ketika kita dengan niat dan dengan keterhubungan dua syarat itu, kita share, dia menerima. Ada satu cerita,
kenapa sih ada yang nanya begini, Pak, Bapak percaya mantra? Selalu percaya. Sebab apa yang dikatakan kan vibrasi, gelombang. Ketika gelombang itu runtuh, jadilah realita. Oke, pertanyaannya gini, Pak, kenapa sih setiap kali mantra kuno dimulai dengan niat ingsun? Because intention is everything. Yang tidak percaya niat tidak dapat keajaiban itu. Mulai sayangilah niatmu. Karena niatmu begitu berharga. Kemana niatmu pergi, atensimu ikut. Atensimu ikut, energi ikut. Niat saja sudah ada energi, tinggal atensinya mengarahnya ke siapa? Ke inner child. Katakan saja, aku berbagi napasku, ciku, untukmu ya, bagi. Soal teknik, apapun bisa, yang penting pemahaman dulu. Seperti misalnya begini, kalau Anda dipukul tangkis, itu pemahaman. Tangkisnya bagaimana terserah, mau begini boleh, mau begini boleh, mau begini boleh, mau begini, bagaimanapun juga boleh. Kembangkanlah dengan apa yang senyaman kita dan kemampuan kita. Yang penting pemahamannya dulu. Pemahamannya di sini apa? Sharing. How with intention and attention. Itu alamatnya. Niat, ingsun. That's it. Nah, teman-teman keren banget kan? Nggak terasa nih loh, kita udah sejam loh Pak Vincent. Perasaan baru 15 menit ya Pak ya, dengan tema-tema yang tadi. Emang kita kalau bicara tentang kecerdasan tubuh, inner child, tentang privasi, itu berhari-hari nggak ada habisnya ya Pak ya. Karena infinity sekali. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Wiratama, Pak. Dia bertanya, Bunda Luisa, Pak Vincent, apakah dengan sering-sering kita menyapa ya, sapaan-sapaan yang tadi Pak Vincent itu nggak membuat kita nantinya terlalu attack ya, Pak? Oh, maksudnya terlalu melekat begitu? Iya, Kenapa mesti takut melekat? Belum kenalan kok udah takut. Gini, ini pun sering menjadi bahan lelucon saya ya. Ketakutan akan melekat adalah ketakutan akan kemelekatan adalah kemelekatan baru. Dia melekat pada ketakutan untuk melekatnya. Oke? Yang penting jangan takut. Kemelekatan itu adalah normal. Kemelekatan itu adalah alamiah. Yang paling kita takuti apa? Kita melekat dengan niat yang niat yang aneh-aneh di luar kuasa kita. Kita mempunyai kemelekatan yang bukan kodrat kita. Itu misalnya melekat ingin memiliki segalanya. Kodrat kita, perut kita cuma segini, cuma kuat makan 3 kali. Hanya kuat 3 piring. Kalau soal nambah nomor 2, gak apa-apa, tabocil, no problem. Tapi kapasitas perut kita segitu aja. Mau lebih, tidak bisa. Tidak bisa. Yang ditakutkan adalah melekat pada kemauan yang melebihi kodrat kita. Sehingga kita sangat susah untuk menjaga jarak dengan hal itu. Contoh, kita terlalu, kan ada yang bilang, ketika ada orang menjelang ajal, oh dia susah meninggal karena belum ini, belum itu, belum ini, belum itu. Belum apa, karena ada kemelekatan di situ. Nah, kemelekatannya apa? Sayangnya cuma dia yang tahu. Sayangnya cuma dia yang tahu. Jadi buat saya, melekat itu wajar, tapi jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Kalau usap-usap nggak melekat lah. Toh nggak diusap juga sudah di badan sendiri kok. Ya, jadi udah kasih batasan ya Sifu ya. Belum dilakukan udah kasih batasan. Jadi udah kasih tembok duluan nih, udah kasih seal duluan nih. Sudah, ya. Seperti dulu yang kita joke bersama itu, alam semesta tidak berbatas.
punya batasan sejak hadirnya manusia. Iya, iya, betul-betul Pak. Terus ini sih Pak, itu ada salam dari Pak Sony Blitar. Aduh, terima kasih Pak Vincent, saya baru tahu nih tentang materi ini. Juga ada dari Bang Butar-Butar. Ya, terima kasih buat semuanya. Terima kasih kembali. Terima kasih buat supportnya hari ini. Nah, Pak Vincent, kan kita 1 jam untuk sharing, ini setengah jam untuk tanya-tanya. Nah, sebenarnya kita tadi udah banyak tanya-tanya juga nih ya, Pak Vincent. Di setiap dari seminar Pak Vincent silakan sharing ini materinya apa aja kira-kira supaya teman-teman yang pengen ikut kelas Pak Vincent ini agar tahu. Oke. Seminar atau workshop yang akan datang akan diadakan tanggal 26 Juni. 26 dan 27. 2 hari, workshop 2 hari, 26, 27. Di situ di hari pertama kita bicara tentang healing, penyembuhan, dan manifestasi. Manifestasi ini mulai dari teknik manifestasi sampai teknik-teknik misalnya teknik mengcancel trauma, mengcancel memori buruk, mengcancel prasangka buruk yang terlanjur sudah terlontar. Itu kita cancel. Kemudian teknik memutuskan tali toksik energi. Misalnya kita merasa disakiti orang, kita mau melupakan sakit itu, kita memutus tali itu, kita putus. Mungkin bagi yang sering membaca tulisan saya, sering baca tentang memutus tali toksik, itu dipelajari. Kemudian kita akan belajar lagi bagaimana membuat alat bantu kehidupan. Misalnya kita bagaimana merangkai satu kawat tembaga supaya bisa melantunkan doa kita terus-menerus. Bisa. Jadi kita rangkaikan, biasanya saya menggunakan segitiga, menggunakan 3 buah koil. Ketika dicek ininya atau di sensing vibrasinya, vibrasi doanya sangat terasa. Dan itu akan terus-menerus. Jadi walaupun kita tinggal tidur, doanya akan berlangsung terus. Nah, kemudian akan dipelajari tentang bagaimana kita mengimplan informasi ke dalam benda. Mengimplan informasi ke dalam benda. Mungkin udah di menit-menit terakhir ini ya, saya mau katakan bahwa this life sebetulnya adalah is information games. Kenapa? Karena tubuh kita terdiri banyak informasi, alam semesta informasi. Ketika informasi itu sampai ke kita, atau kita mengalaminya sendiri, maka perasaan kita akan tergerak, emosi kita terpancing, perasaan kita naik, vibrasi keluar. Vibrasi itulah yang akan terlontar ke samudera kemungkinan. Jadi yang terlontar apa? Vibrasi. Tapi vibrasinya dari mana? Dari informasi. Di status saya yang terakhir, tidak salah saya tulis bahwa informasi mempunyai kemampuan untuk membangun dan meruntuhkan. Informasi juga mempunyai kemampuan menyembuhkan ataupun membunuh. Jadi kalau mau membunuh orang, bermainlah dengan informasi, tapi karmanya tanggung sendiri. Apapun penuh resiko, sehingga kita akan lebih aman kalau kita damai. Jadi kalau mau ribut ya normal, tapi saat itu juga selesai. Jangan sampai terjadi kemelekatan dengan itu, dan kemudian membuat tali karma, tali toksiknya semakin menebal. Saya suka katakan itu tali karma. Nah, di kelas nanti akan diajarkan bagaimana cara memutus tali karma itu. Hasilnya instan dilihat, terlihat instan.
Pak Vincent, sedikit dong, ada yang WA lagi nih ke saya nih. Dia Iya, tanya, silakan. pasti dong kisi-kisi sedikit, bagaimana sih memutus atau cancel toxic tali karma? Dia minta sedikit kisi-kisinya itu seperti apa sih, kenapa mesti tali karmanya itu mesti di cancel gitu? Itu kan Oke. banyak pertanyaan orang nih ya Pak. Oke. Kalau tidak di cancel, masih tetap terjadi hubungan. Hubungan, boleh dikatakan hubungan etheric. Etheric body kita dengan etheric body-nya dia masih terhubung. Ada talinya. Dan itu melelahkan, membuat kita capek. Kalau terhubung lagi happy, kalau terhubung dia lagi ngamuk-ngamuk, imbasnya ke kita. Kalau dia lagi ada di tempat apapun, imbasnya ke kita. Lebih baik terputus hubungan ini sehingga tidak ada lagi beban di kita. Apa fungsinya? Ketika terputus, ketika memori itu mengulang, sudah hambar, tidak ada rasa lagi. Tugas kita memutus hanyalah satu, membuat memori ini, ketika memori ini naik, tidak membawa pengaruh apapun bagi kita. Ingat, memori tidak bisa di-delete, memori tidak bisa dimusnahkan, sebab memori disimpan di dalam tubuh. Kalau mau dimusnahkan, musnahkan tubuhnya. Nggak mau dong. Tidak. Karena itu putus. Putuskan dengan apa? Tadi ingat, moyang kita selalu mengatakan niat ingsun. Berikan niat itu ada atensinya, ada energinya. Segala macam bisa dilakukan. Kalau kita berpersepsi kuat terjadi. Misalnya, saya mau memutuskan, saya yakin kalau saya tundukkan kepala putus, yakinilah. Atau saya tarik nafas, kemudian saya sembuhkan, putus. Jadilah, apapun bisa. Tadi saya katakan, teknik boleh macam-macam, pemahamannya satu. Kalau ada pukulan tangkis, boleh begini, boleh begini, boleh begini, boleh begini. Apapun ini juga boleh juga. Ya, jadi energi itu apa yang kau sangkakan ya Pak ya? Ya. Jadi apa yang kita sangkakan akan terjadi, karena sebenarnya sesuatu dalam diri kita juga menunggu ada informasi ya kan. Ya. Kalau misalnya nggak ada informasi, kita nggak rasa dong. Mungkin informasinya bisa pakai batin, pakai penciuman, pakai pendengaran. Baru di diri kita ini baru tahu, oh ini informasinya ini. Tanpa daripada informasi itu sendiri, ya kita nggak akan ngerasain ini ya Pak ya. Betul, jelas. Ketika informasi itu masuk, kita punya tugas untuk menahannya sesaat atau kita membolehkannya masuk. Disinilah mengapa disebut Dalet Empowerment. Kita memberdayakan diri kita, bagaimana informasi yang masuk ini tidak mempengaruhi diri kita. Kita bisa memblok, kita bisa menangkis, kita bisa menahan. Informasi ini tidak akan masuk ke kita. Di kelas, saya akan selalu show. Di kelas itu 70-80% isinya show. Kita saling ngerjain, saling praktek, bener nggak nih? Bisa gini, bisa gitu. Contoh, misalnya kita lupa taruh barang di mana. Ada daerah tubuh kita tertentu. Kalau kita pegang, dia yang jawab, I know, gitu. Begitu juga dengan banyak teknik-tekniknya yang lain, kita bisa pakai. Nah, dalam hubungannya dengan sorry tadi kita sampai di mana? Ada yang lewat? Nah, maksudnya Pak itu tadi pikiran itu adalah realita. Jadi energi itu apa yang kamu sangkakan seperti itu. Kita mengempowerkan diri kita untuk memblok. Memblok itu cukup dengan memberdayakan tubuh kita. Tadi saya katakan cukup kita memblok itu informasi dengan memberdayakan tubuh kita. Tadi saya katakan dengan memegang area tubuh tertentu kita bisa lakukan sesuatu. Begitupun dengan informasi yang mau masuk, kita bisa blok. Di kelas
itu sekitar 70% sampai 80% itu isinya praktek. Contoh begini, tentu kita akan ingat dong, pagi tadi kita sarapan apa, nggak bakal lupa satu hari ini. Kecuali ditanya 3 hari yang lalu sarapan apa, mungkin udah lupa. Tapi kalau pagi ini ditanya sarapan apa, apalagi kelasnya pagi-pagi, tadi sarapan apa, pasti dia nggak lupa. Di kelas, saya bisa bikin dia memblok, bukan informasi yang mau masuk, yang sudah ada pun dia bisa blok. Ketika dia blok, saya tanya, tadi pagi sarapan apa? Dia tidak tahu. Ketika saya persilahkan, ya sekarang blokmu kamu buka, dia buka. Oh iya tadi makan mie, dia bilang. Nah, Pak Vincent ada pertanyaan nih dari Aditya Hermawan. Dia bertanya, apakah meng-cancel karma tadi ini itu bisa permanen atau bisa kembali lagi gitu loh, Pak? Oke, yang kita cancel bukan karmanya, bukan. Tapi tali hubungan kita dengan orang yang bersangkutan. Ada satu hal yang saya harus sampaikan di sini, bahwa memutus tali karma pun ada resiko. Resikonya begini, kalau kita mempunyai bobot kesalahan lebih besar daripada yang kita cancel, celaka. Kenapa? Ketika kita memutuskan tali karma itu, kita sedang menyerahkan masalah ini kepada keadilan semesta, kepada peradilan semesta. Ingat, saat ini karma, pembalasan karma, upah karma itu begitu cepat. Kenapa? Nanti kita cerita. Oke. Sekarang saya cerita yang ini dulu. Jadi yakinilah bahwa kita mau memutus toksik itu, bahwa kita adalah pihak korban. Bukan kita sebagai yang cari gara-gara, bukanlah. Ketika kita putuskan itu, seolah-olah kita menyerahkan masalah kita ke peradilan semesta. Ketika itu juga terjadi. Di sini, kalau ditanya apakah permanen? Permanen. Tetapi apakah karmanya yang diputus? Bukan. Kita tidak punya kuasa memutus karma. Kita hanya memutuskan tanggung jawab kita selesai. Biarlah kiranya peradilan semesta yang mengambil alih. Oke, itu satu. Kemudian apa? Tadi yang kedua apa? Agak lupa. Pak Vincent ini semakin serunya teman-teman sampai lupa. Jadi Mas Aditya bertanya tadi itu mengenai kalau misalnya karma kita sudah di cancel, apakah itu masih datang lagi karmanya atau permanen? Nah itu. Oke, gini, yang di cancel adalah memorinya. Ketika memori itu tampil lagi, tidak membawa efek apapun juga. Oke, hambar. Jadi kita tidak ada rasa menderita lagi, kita tidak nelongso lagi, tidak melankolis lagi. Tapi ketika memori itu berulang, ya sudah. Tetapi peradilan semesta sudah terjadi. Oh ya, saya ingat. Kenapa karma sekarang lebih cepat? Karena istilahnya detak jantungnya bumi, detaknya bumi, atau resonansinya bumi, yang dikenal dengan istilah human resonance, sekarang sudah bukan 7,8 lagi. Sudah 7,8 itu ada di sekitar di gelombang theta. Sekarang ada sekitar 12 Hz. Jadi ada di gelombang beta. Malah kadang-kadang fluktuatif naik sampai ke gelombang gamma. Itulah menyebabkan kenapa bumi terasa makin panas juga. Kemudian mengapa kok kita lihat pembalasan makin cepat. Malah saya mendapat berita dari beberapa kalangan kawan-kawan di luar negeri bahwa proses reinkarnasi semakin cepat. Semakin cepat. Beberapa pembuktian di daerah tertentu membuktikan terjadi reinkarnasi lebih cepat. Demikian. Oke, itu Mas Aditya Hermawan, itu tadi penjelasan daripada Pak Vincent itu sendiri. Jadi yang diputus bukan karmanya, tetapi
tali daripada karma memori daripada kita pada orang lain. Jadi nantinya supaya itu rilis, nggak terulang lagi gitu loh. Jadi memorinya bisa kita rilis, nggak menurun lagi kepada anak cucu kita. Jadi sebenarnya itu bisa permanen ya Pak? Bisa, bisa. Nah itu bisa permanen. Pak, kan waktu itu ruko saya pernah tuh Pak Vincent dulu pasangin sesuatu kayak vibrasi yang menggunakan apa sih PCD ya, PCD bekas itu yang dinamakan antena tahyong ya Pak? Iya betul. Lupa saya. Nah itu teman-teman pengen tahu tuh sebenarnya antena tahyong ini apa sih Pak? Apakah ini sama dengan vibrasi menggunakan kuantum atau seperti apa? Atau memang dia lebih kecil daripada quark itu sendiri Pak? Oke. Saya umumnya lebih senang menyebut antena semesta gitu. Objek apapun juga kita bisa pakai sebagai antena semesta. Di pengetahuan yang dikembangkan bangsa Yunani, mereka mengenal satu istilah namanya tachyon. Mengapa saya senang dengan budaya Yunani? Karena Yunani adalah ibu tempat kelahiran filsafat, ibu dari segala pengetahuan. Budaya Yunani mengenal istilah tachyon yang diyakini mempunyai kecepatan melebihi cahaya. Inilah yang kemudian ditentang oleh Albert Einstein. Karena Albert Einstein mengatakan bahwa kecepatan itu yang tercepat adalah cahaya. Tapi tachyon itu diyakini mempunyai kecepatan melebihi cahaya. Dan tachyon itu adalah unsur yang amat sangat kecil. Dia adalah unsur yang terkecil. Tachyon pada bentuk nyatanya itu adalah dalam bentuk cahaya, memang dalam bentuk cahaya. Tetapi kecepatannya melebihi cahaya. Dia telah menurun kecepatannya, kemudian dapat dilihat dari cahaya. Padahal dianya sendiri mempunyai kecepatan di atas cahaya. Nah, kecepatan ini ketika menembus dunia dimensi ketiga tempat kita hidup ini, dia menembus satu jaringan yang disebut SOEF, SOEF. Kalau kita mau bicara lebih lanjut akan terlalu panjang, di googling aja SOEF, SOEF. Ketika dia menembus SOEF, kecepatannya menjadi lambat. Menjadi lambat dan kemudian kita mengenal, Tesla mengenal sebagai skala energi. Energi yang tidak pernah akan habis-habisnya. Energi yang tidak habis-habisnya ini yang coba kita tarik dengan menggunakan antena. Karena asalnya adalah tachyon, maka disebut sebagai antena tachyon. Tapi sebetulnya dia telah menembus SOEF. Sehingga kalau dikatakan antena tachyon yang boleh, kalau saya daripada sulit-sulit, saya bilanglah antena semesta lah. Oke, itu kita bisa program. Kita tampung ke dalam satu objek. Oke. Banyak yang bilang, oh kalau mau bisa begini harus inisiasi. Harus macam-macam lah ya. Menurut hemat saya tidak perlu sampai sedalam itulah, sampai istilah inisiasi. Ingat satu kata tadi yang paling ajaib, yang nenek moyang kita telah temukan, niat ingsun. Dengan niat, atensi ikut, energi ikut. Karena tachyon adalah energi yang telah menembus SOEF, jadi skalar, dan masih energi juga, pasti ikut. Dengan niat, terjadilah. Tapi diprogram dulu dalam bentuk pernyataan. Pernyataan apa? Afirmasi. Seringkali orang bilang, oh afirmasi itu mantra tuh. Ya terserah mau bilang apa. Buat saya afirmasi adalah pernyataan. Tanpa pernyataan tidak ada gerakan. Pernyataan adalah sebetulnya perintah. Sebetulnya kita adalah master energi. Semua makhluk manusia adalah master energi. Dia memerintahkan dengan suara, dengan perhatian, dengan tatapan,
Kan energy flows where attention goes. Makanya kalau lagi sebel sama orang, jangan terlalu banyak kasih perhatian, kita kasih energi ke dia. Jadi dengan apa antena itu terbentuk? Dengan niat yang dinyatakan. Aku berniat dan seterusnya, apapun juga boleh dikatakan. Teman-teman, ini nih apa namanya antena Pavilion saya nih seperti ini. Jadi dari PCD bekas ya Pak. Iya. Ini seperti ini dari PCD bekas tuh. Nah tuh seperti ini. Nih. Nah ini sudah dikasih pernyataan. Sini sudah dikasih atensi, sudah dikasih pertanyaan ya. Tapi di tempat saya sudah dipasang antena semestanya sudah dipasang. Nah, kenapa antara ini dan ini bisa terhubung? Nah, monggo Pak Vincent ngejelasin kenapa bisa terhubung. Maksudnya keduanya itu? Ya, kenapa mesti hadap-hadapan, kenapa pasang antenanya nggak hanya satu gitu loh. Terus kenapa mesti pakai disket PCD bekas boleh atau yang baru boleh gitu. Oke. Saya lebih senang pakai VCD bekas. Kenapa? Karena sudah mengandung elektromagnetis. Diputar, dia menyedot ada elektrik, sehingga dia mengandung elektromagnetis satu. Yang kedua, mengapa berhadap-hadapan? Karena hanya satu sisi yang memancarkan energi. Dan satu sisi lagi menyebarkan, memancarkan energi juga. Ketika kita berhadapan ini, jika ada sesuatu yang berada di tengah-tengahnya ini, akan menerima energi itu. Sekarang tinggal kita niatkan jenis energinya apa. Kalau energinya penyembuhan, maka kita taruh di ruang praktek healing kita. Kalau energinya energi yang membawa keberkahan, keberlimpahan, keceriaan, kecantikan, taruh di tempat salon kita atau di tempat ruang rias kita. Tetap berhadap-hadapan sehingga apapun yang berada di tengahnya menerima energi dari dua sisi. Itu jawaban. Suara. Oh ya, sorry teman-teman, tadi masih unmute. Ini antena Tahyong saya, tapi yang saya punya udah dipasang di ruko dan emang energinya kerasa sekali. Saya pasangnya 4, 2 di ruang tamu, terus 1 di ruang praktek saya. Dan memang sederhana sekali, nggak dibutuhkan kesaktian ya Pak Vincent Ya, untuk membuat antena semesta ini ya, cukup dengan alat seperti ini. Tetapi sekali lagi kan nggak sembarang dikasih pernyataan, tergantung yang kasih pernyataannya siapa. Iya. Karena kan tadi ada kecerdasan semesta yang terhubung. Nah teman-teman, kebenaran ini sudah 1,5 jam. Tanpa terasa sudah 1,5 jam Pak Vincent. Seru kan Pak? Seru banget. Seru banget. Nah Pak Vincent yang terakhir nih ya, kan Pak Vincent tuh kalau nggak salah di dalam ada minyak juga ya Pak. Itu untuk apa sih Pak? Lupa saya tadi. Iya, ini. Di dalam ini ada 2 jenis minyak. Yang satu harus dikocok dulu ini. Oh, nggak kelihatan ya? Halo? Oke. Ini ini minyak dalet. Ini minyak dalet terdiri dari ramuan-ramuan yang dimasukkan ke dalam minyak kelapa. Ini minyak kelapa, bukan kelapa sawit, tetapi kelapa biasa. Oke. Cara pembuatan minyak ini dengan cara diinfuse atau direndam, tidak melewati pemanasan, sehingga aman dipakai oleh tubuh, tidak jenuh. Kalau jenuh dipakai di tubuh, maka akan terserap ke dalam kulit dan akan terbawa di aliran darah. Banyak minyak-minyak seperti ini dibuatnya melewati proses pemanasan, dan itu tidak baik untuk tubuh. Kemudian yang kedua,
minyak dalet atau dalet healing oil ini dibuat dengan prinsip-prinsip teknologi kuantum. Jadi menggunakan koil-koil, menggunakan lilitan-lilitan tensor yang diukur ketebalan dan panjang tensornya itu dihitung gelombangnya. Sehingga di dalam minyak dalet ini mengandung vibrasi kuantum. Tidak aneh kalau misalnya minyak dalet ini ditaruh di permukaan kulit akan lebih cepat kering dibanding dengan minyak-minyak yang tidak dibuat berdasarkan teknologi kuantum. Faedahnya yang amat terasa adalah pada luka. Akan cepat kering dalam hitungan menit. Kemudian berguna untuk mengatasi kejang-kejang, kemudian luka dalam akibat pukulan, kemudian menghilangkan gatal-gatal juga, kemudian sangat baik untuk terapi, terutama terapi telapak kaki. Mungkin yang sudah baca tulisan saya tentang terapi telapak kaki akan tahu manfaat minyak dalet ini. Kemudian minyak dalet ini juga berguna dipakai sebagai, ini pun ada pengalaman unik, dipakai sebagai minyak urapan. Jadi ada yang mengalami gangguan non medis dan gangguan dari uka-uka. Anehnya ketika dipakaikan minyak dalet ini terjadi manifestasi dan terlepas begitu. Ternyata teknologi kuantum bisa berhadapan dengan uka-uka dan itu sudah terbukti banyak kali peristiwa. Oke, kemudian lagi minyak dalet ini mengandung banyak sekali ramuan di dalamnya, banyak sekali. Ini adalah salah satu ramuan peninggalan dari nenek buyut saya. Karena nenek buyut saya tukang bikin obat, tukang bikin jamu, dan uniknya penyampaiannya ini bukan secara langsung. Jadi disampaikannya justru ketika beliau sudah tiada begitu. Jadi sekali lagi informasinya tergali dari di Akashic Record. Akashic Record. Tapi ketika saya kasih bau-bauan ini, minyak ini ke keturunan beliau yang masih hidup, yang masih ada, mereka katakan, ya Vin, baunya sama. Wah, saya lulus kalau begitu, baunya sama. Ya, oke. Sedikit mengenai minyak dalet. Terima kasih banyak Mbak Luisa atas kesempatan saya memperkenalkan minyak dalet ini. Terima kasih. Sama-sama Pak Misan. Nah, teman-teman dari Empowering Spiritual Indonesia, nggak terasa waktu kita 1,5 jam. Keren ya buat materi kita hari ini mengenai tentang inner child, tentang body question, ya, kecerdasan tubuh, dan juga tadi mengenai cara meng-cancel tali karma kita dengan orang lain. Nah, teman-teman, untuk yang terakhir Pak nih, kalau misalnya teman-teman mau konsultasi dengan Pak Vincent ini, dihubung kemana nih Pak nomornya? Bisa langsung ke WA saya. Ya, sebutkan aja nomornya Pak. 0878 811 38 165. Nah, teman-teman udah ngedengerin ya. Nah, bagi yang tadi nomornya nggak tahu, siaran ini nanti akan ada siaran ulangnya di YouTube kita Empowering Spiritual Indonesia. Nah, kira-kira nih Pak Vincent, kalau teman-teman ikut seminar Pak Vincent ini, kira-kira apa aja tadi ya? Kita ulang lagi, apa aja tema-temanya Pak? Monggo. 1 tentang healing. Ya. 2 tentang manifestasi. Manifestasinya itu melalui simbol, banyak simbol. Kemudian ada melalui koil-koil, itu manifestasi. Kemudian healing kesehatan jiwa dengan teknik-teknik memblok informasi, kemudian teknik meng-cancel informasi dan lain sebagainya. Di samping itu yang penting lagi bahwa akan diajarkan penggunaan simbol
yang tanpa berbahasa pun simbol itu akan bekerja dengan sangat dahsyat. Saya kasih contoh. Satu alumni saya di Jogja, dia mau menjual tanah. Tanah itu tanpa bangunan sudah sekian lama tidak laku-laku. Setelah dia ikut kelas, hari pertama, dia langsung uji coba pakai simbol itu dipasang. Waktu kita pelajaran di hari kedua, tiba-tiba dia terima telepon di kelas, Pak Vincent maaf, saya terima telepon dulu, silakan. Isinya orang nanyain harga rumahnya mau dijual, harga tanahnya mau dijual berapa. Saya sendiri kaget, wow, instan. Ternyata simbol yang dipasang di rumahnya itu terbaca, terlihat oleh orang, dan itu yang menggerakkan alam bawah sadar dia untuk bertindak. Makanya mengapa disebut simbol itu adalah silence message atau pesan yang tersembunyi atau terselubung yang silence. Jadi banyak simbol-simbol lagi, misalnya lagi bagaimana kita menarik perhatian agar orang mau lihat ke kita. Gitu. Kita pakai simbol tertentu, hiasan tertentu, orang kemudian lihat kita lagi. Banyak sekali, bisa dalam bentuk gambar. Contoh lagi, kita bisa menggunakan simbol untuk usaha dagang kita. Contoh, pertanyaan yang paling simpel. Toko apa yang paling banyak dijumpai dari Sabang sampai Merauke? Hampir di tiap gang ada. Toko apa? Toko kelontong. Ada namanya? Nggak apa-apa ya, kasih nama iklan sedikit ya. Itu Indomart dan Alfamart. Oke. Kenapa paling banyak? Dua-dua itu menggunakan warna yang sama. Merah, kuning, biru. Kok bisa menarik banyak orang? Yes. Di kelas baru diceritain. Ini kepanjangan bisa 2 jam ini. Iya, Jadi, Pak. kenapa warna itu demikian berperanan pada merek-merek dagang tertentu? Kalau kita mau usaha kita bagus, pakailah warna yang sangat mendukung, dengan simbol yang sangat mendukung. Saya sendiri punya pengalaman, salah bikin simbol buat perusahaan saya, maut akibatnya. Ya, betul. Ya. Nah, jadi tambahannya itu. Ya, oke teman-teman ya, udah keren sekali ya. Tadi Pak Vincent sudah sharing-sharing mengenai tema kita kali ini, dan juga bagi teman-teman yang mengikuti kelas beliau, silakan menghubungi nomor yang tadi sudah disampaikan beliau. Ya, terima kasih Pak Vincent buat sharing-sharingnya malam ini. Senang ya, banyak pengetahuan ya. Terus itu seluruh teman-teman di Empowering Spiritual Indonesia yang bertumbuh bersama saya, terima kasih buat supportnya malam ini ya. Semoga kita 2 minggu ke depan akan bertemu lagi dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Dan untuk teman-teman yang ingin mengulang kembali rekaman daripada syuting kita hari ini dengan Pak Vincent, teman-teman bisa besok ya melihatnya di YouTube Empowering Spiritual Indonesia. Mohon di-subscribe dan teman-teman komen di bawah untuk pertanyaan-pertanyaannya, dan juga share tayangan ini, siapa tahu bermanfaat untuk teman-teman lain di luar sana. Nah, kali ini sampai di sini dulu pertemuan kita ya. Tuhan berkati. Thank you and I love you. Namaste, namaste. Namaste. Good night. Namaste.